Kalau itu ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka itu kita bisa toleran, seimbang. Kalau itu ikhtilaf, yang terkenal ikhtilaf itu subuh kunut karo ora ikhtilaf, itu toleran kita. Kalau kita makmum yang imamnya kunut, ya janganlah aku mah imam kaya kunut, nah kita toleran. Itu karena itu ada yang sudah wudhu nyenggol perempuan saja apa? Bakal ikhtilaf. Itu kita toleran. Termasuk ikhtilaf dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah. Tapi kalau itu sudah asasi, hal yang prinsip, ya kita tidak toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi PWM DIY, pagi yang cukup dingin ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan anugerah Allah, sehingga pada pagi hari ini meskipun dalam keadaan kita hadir lebih pagi dalam masalah alam, tapi kalau jam ya sama dengan biasanya. Semoga kehadiran kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kami akan memberikan kajian tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Sehingga dinyatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam adalah membawa rahmat. Kemudian karena ada namanya lil alamin, untuk seluruh alam, maka muncullah kata-kata. Dengan begitu Islam itu akan membangun peradaban yang menjadi rahmat seluruh alam. Peradaban itu meliputi perilaku masyarakat, ya, mulai masalah akidah, syariah, dan ibadah. Akidah, syariah, dan ibadah. Itu untuk rahmatan lil alamin.
Maka untuk mencapai hal itu dalam tuntunan Islam, yang pertama adalah yang sekarang baru menjadi topik kita, ya, yaitu masalah tawazun. Tawazun itu keseimbangan, atau istilah yang dipopulerkan Kementerian Agama dalam rangka moderasi agama itu namanya wasatiyah, tengah-tengah. Tawazun wasatiyah. Dalam masalah tawazun ini, tengah-tengah ini, artinya seorang manusia dalam anggota peradaban manusia, dia ada di tengah. Tengah yang pertama yang sangat penting adalah kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dia ada di tengah. Kepentingan pribadi juga penting, kepentingan masyarakat juga penting. Sehingga kehidupannya itu akan melihat sisi mana yang harus dipentingkan. Suatu saat sisi masyarakat itu lebih dipentingkan daripada sisi kepentingan dirinya sendiri. Biasanya yang namanya kepentingan masyarakat kita dahulukan, itu namanya jihad, ya, berjuang. Ketika perjuangan itu memanggil seorang manusia atau kita, maka kita pasti akan mementingkan perjuangan itu. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Ketika ada jihadul mal, berjuang untuk harta, di lingkungan kita sedang ada kegiatan, entah itu membangun, entah itu satu kegiatan yang memerlukan bantuan harta kita, maka itu kita pentingkan. Punya uang 1 juta misalnya, ternyata di lingkungan kita sedang ada pembangunan masjid misalnya, maka kita berpikir tentang uang 1 juta itu. Maka kalau kepentingan kita itu masih bisa diundur atau dimodifikasi, ya, wah saya belum begitu butuh dengan uang 1 juta ini, maka kemudian uang 1 juta ini kita berikan untuk pembangunan masjid tersebut. Nah, ini kepentingan. Tapi ketika kepentingan pribadi dengan uang 1 juta itu, ternyata pada waktu itu ada keluarga kita yang sakit, yang itu memerlukan uang 1 juta itu, maka kita mementingkan diri kita. Maka disinilah, ya, tawazun di situ, ya, keseimbangan.
Hanya saja keseimbangan itu Allah telah selalu memberikan kepada kita ingatan atau peringatan-peringatan. Misalnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-harta kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian itu merupakan fitnah, merupakan ujian, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Antara amwal aulad dan ajrun azim. Nah, ini kita pilih. Amwal aulad ini kepentingan pribadi, ajrun azim ini kepentingan jihad. Nah, di situ kita tawazun, ya, mempunyai keseimbangan antara kepentingan kita dan kepentingan masyarakat. Ini sangat penting, ya. Panjenengan Agustusan ini banyak, ya. Wah, panitia akan membuat lomba dan lain sebagainya yang kemudian Bapak Ibu dimohon sumbangan dana, ya berikan, ya. Berikan, ya, sesuatu yang terbaik, ya. Karena apa? Karena memang itu kegiatan kemasyarakatan. Ini kita harus buat. Kemudian tawazun yang kedua yang penting adalah antara dunia dan akhir. Dalam surah Al-Isra ayat 70 itu Allah telah menyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam, ya, kita semua itu mulia, dan sudah diberikan kekuasaan dalam mengolah, dalam menjalankan kegiatan di daratan dan di lautan. Kita diberi, sudah diberi kemuliaan, Allah memberi kekuatan untuk mengolah apa yang ada di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan kepada mereka, ya kepada Bani Adam, rizki-rizki yang thayyibat, yang bagus, ya, rizki yang bagus. Dan kami telah memuliakan manusia atas sebegitu banyak apa yang diciptakan oleh Allah dengan beberapa kemuliaan. Di sini mulia, Allah menerangkan kita itu mulia dan paling mulia dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan kita diberi kekuatan untuk mengolah daratan dan lautan, ya, dan diberikan rezeki yang baik. Ini kita mulia. Maka kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ini harus terjaga.
kita harus mulia. Maka kemuliaan ini kita jaga, ya kemuliaan di dunia, ya kemuliaan di akhirat. Kemuliaan. Ya. Dan dalam ayat itu dinyatakan Allah memberikan rizki-rizki yang thayyiban, yang bagus. Mengolah bumi, mengolah alam sehingga menjadi rizki yang baik. Itu akan tetap mulia. Sebaliknya ketika orang mengolah apa yang ada di dunia ini dengan tidak thayyib, maka akan jatuh menjadi tidak mulia. Menjadi tidak mulia karena tidak menggunakan dunia ini untuk kebaikan. Ya, contoh yang paling mudah, kalau ada pejabat yang tadinya sudah mulia, hadir di majelis saja dimohon hadirin untuk berdiri, mulia sekali. Didudukkan di muka, ya, kursinya saja dipaske, wah, ya. Tapi ketika rizkinya konangan tidak mulia, ya, tidak thayyib, ya jatuh. Jatuh dia. Ya. Terus pakai warna oranye, tangannya diborgol, ya sudah, tidak mulia lagi. Ini satu hal yang kemuliaan dari Allah ini harus kita jaga. Termasuk juga kita harus hati-hati, ya, kita ini mulia. Karena apa? Karena dalam masyarakat itu seperti pepatah. Apa pepatahnya? Panas setahun dihapuskan hujan sehari. Leape pirang-pirang tahun, tapi satu kali dia berbuat apa? Jelek. Apa yang baik itu di mata masyarakat apa? Hilang. Nek ngono biyen ki ming, nah, ming sandiwara, nek ngono biyen ki. Sedangkan tolnya dulu juga dia orang baik. Tapi satu kali tersandung masalah itu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak mulia. Maka hati-hati, kita harus tetap baik, ya. Maka ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah, akhir yang baik dan akhir yang buruk. Itu tidak hanya ketika sedo, tapi juga dalam kehidupan ini, ya. Memperbaiki nama itu sulit. Kalau sudah di pandangan masyarakat itu tidak bagus, maka sulit untuk mengembalikan. Itu keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr, benarkah engkau terus-menerus lakukan sholat di malam hari dan saum di siang hari? Abdullah bin Amr menjawab, benar Rasulullah. Ya, benar Rasulullah. Ini Ibnu Amr. Kemudian bagaimana Rasulullah
menasehati, ya, la taf'al, jangan berbuat seperti itu. Sum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Artinya sehari puasa, sehari tidak. Wakum wanam, berdirilah sholat tapi juga tidurlah. Ya, kum wanam, berdiri untuk sholat tapi juga tidur. Ini keseimbangan. Paling banyak kan sepertiga. Itu saja berat ya, sepertiga malam itu jam 2 ya. Biasanya ngilir jam 2 masih kosek. Apalagi subuhnya 4:30 lebih. Wah. Jam 4 kurang seperempat itu 11 rakaat sih. Masih bisa. Diteruskan Rasulullah bersabda, fa inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh untuk jasadmu itu ada haknya. Jasad punya hak. Jadi jasad kita punya hak. Wa inna li'ainaka li'ainaika alaika haqqan. Ya, kalau matamu gitu ya, ini sebabnya ini terjemahannya begitu. Ya, penglihatanmu, tidak mata. Penglihatanmu itu juga punya hak untuk tidur. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu itu juga mempunyai hak. Istrimu itu juga punya hak. Kalau istri ya suamimu itu juga mempunyai hak. Khusus untuk istri mau puasa saja harus izin apa? Suami. Ya. Juga bepergian juga termasuk menggunakan harta yang kira-kira besar itu perlu izin apa? Suami. Tapi sebenarnya suami juga harus begitu. Sama-sama. Ada hak. Suami punya hak, istri juga punya hak kepada diri kita. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan. Dari masyarakat itu juga punya hak untuk kamu. Jadi ini tawazun. Ya. Abdullah bin Amr puasa terus, Rasulullah tidak memperbolehkan. Malamnya untuk terus, ya, berdiri sholat juga tidak boleh. Ada waktunya. Kemudian di keluarga juga ada waktunya. Ini tidak zaujun saja, tapi waladun juga punya. Anak-anakmu juga punya hak. Ketika aturan 5 hari sekolah, ya, ini memang 5 hari sekolah ini mengancam madrasah diniyah dan apa? TPA, TKA. Karena kalau diterapkan anak-anak pulang jam 4 sore. Itu mengancam. Dalam aturan itu hari Sabtunya itu libur, anak-anak libur itu untuk hari keluarga.
ini maksudnya si Pak Nadiem Makarim itu Sabtu itu untuk hari keluarga. Nah, tapi hari keluarga itu lalu bentuknya bagaimana? Nah, inilah. Karena anak-anak yang di Jogja ini terkenal dengan nama Klitih itu karena anak-anak tidak mempunyai hubungan batin dengan ayah, ibu, dan anggota keluarga yang sehingga malah seneng di luar, di kelompoknya, di grupnya, dibanding dengan duduk manis di rumah. Ini menjadi perhatian kita. Mari kita buat anak-anak kita itu punya hak pada kita. Biasanya bapak itu haknya menyeneni. Nyeneni. Ini. Kalau ibu-ibu itu membimbing ning ya karo nyeneni. Ini bagi anak ini sangat penting. Ya. Mari hak anak dalam keluarga ini juga kita tunaikan dengan baik sesuai dengan ya, kekuatan kita. Memang yang bagus sebulan sekali ada rekreasi. Ya. Lalu makan bersama, yo kulineran, banyak sekarang kulineran. Ya, tapi ini membutuhkan biaya. Jadi ada hak, semuanya mempunyai hak. Nah, ini tawazun. Tawazun. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari itu mengenai al-adab, mengenai masalah adab. Jadi semuanya punya hak dan hak itu harus tawazun. Kemudian tawazun yang ketiga adalah keseimbangan tentang pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran. Kalau itu ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka itu kita bisa toleran, seimbang. Kalau itu ikhtilaf, yang terkenal ikhtilaf itu subuh kunut karo ora ikhtilaf, itu toleran kita. Kalau kita makmum yang imamnya kunut, ya janganlah aku mah imam kaya kunut. Nah, kita toleran. Itu karena itu ikhtilaf. Ada yang sudah wudhu nyenggol perempuan saja Pak, bakal ikhtilaf. Itu kita toleran. Ya, itu kita harus toleran ketika ada ikhtilaf. Ya. Kalau itu bukan hadis, itu ikhtilafu rahmat, ikhtilafu umat di rahmatun. Perbedaan umat itu rahmat, tidak, itu ikhtilaf, itu pokoknya kita bisa toleran. Termasuk ikhtilaf dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah. Ini kita bisa toleran dengan pemahaman-pemahaman. Tapi kalau itu sudah asasi, hal yang prinsip, ya kita tidak toleran. Ya. La a'budu ma wala antum
abidu nama aku. Asas itu nggak bisa, itu tidak ada toleran. Hukum-hukum yang sudah asas, yang sudah prinsip halal haram tidak bisa toleran. Tidak bisa toleran kalau sudah halal sama haram tidak bisa toleran. Yang ini yang baru bayangkan di restoran halal, seorang pentabado yang ngiras di situ bawa kerupuk babi di Bali ya kan? Iya. Dalam restoran halal pakai dia bawa dari luar kerupuk dilalai mak ambil dadak disoting direkam terus disiarke. Aku neng restoran muslim mangan kerupuk, akhirnya jadi masalah. Terus cawane apa tuh Pak mangkoke dipecahi oleh pemilik restoran. Umat Hindu Bali tersinggung, ya, tersinggung. Terus dilek tentang perizinannya, ternyata perizinannya belum lengkap. Wah, ini bisa nanti rumah makan halal itu dicabut izinnya karena masyarakat Bali tersinggung. Menganggo kerupuk babi kok mangkoke dipecahi kok ya direkam. Oh ya rasa direkam sehingga masuk media, akhirnya kontroversi. Itu restoran di Bandara Ngurah Rai. Ya ini kalau asas tidak ada toleran kalau asas. Ketika kita nanti di Bali ya milih rumah makan yang halal. Aku mlebu kono ora mangan sing ora halal kok wong yo bakmi karo teh. Tapi wadahe itu juga berbahaya. Jadi kita tidak ada toleran kalau itu prinsip. Tidak ada toleran. Jamaah kakung karo putri kok sak soft. Oh. Gue seneng ya. Tapi kenyataan kita sendiri sering melihat kalau di Masjidil Haram kok ndak hilang. Terus kakung putri jejer. Itu harusnya tidak. Maka oleh askar mesti dimohon untuk berpisah. Prinsip. Kalau ikhtilaf toleran, kalau prinsip no. Ya, harus tidak toleran. Prinsip. Jadi itu yang ketiga, kita kalau masalah pemahaman itu tadi, kalau ikhtilaf kita toleran, kalau prinsip tidak ada toleran. Itu pertama. Kemudian yang kedua, al-hurriyah. Hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai manusia itu al-hurriyah itu ada 4 arti. Pertama, al-hurriyah itu artinya asyaraf, mulia. Nah, tadi sudah kita singgung. Kemerdekaan, kebebasan kita dalam kehidupan dunia ini harus sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Jadi kemuliaan
kemuliaan hablum minallah dan kemuliaan hablum. Ya. Ini kita harus mulia. Karena apa? Karena ini kemerdekaan kita ya kemerdekaan yang mulia, harus memperlihatkan kemuliaan. Kalau tidak mulia, ya namanya itu menjadikan kebebasan yang tidak benar. Bebas loh aku. Panjenengan suami istri di khalayak rame, aku ini istriku wis halal kok tak rangkul, tak ciumi. Ora apa-apa, iki wis halalan thayyibah. Sejak angkah tuka wa zawaj tuka di mahril madkur ya. Ini tapi itu tidak mulia ya kalau bermesraan ya nang omah wae ning dalan. Ini harus kita anukan ya. Jadi hati-hati. Panjenengan ketok mesra ya boleh, tapi kalau di luar rumah ya biasa-biasa saja. Gandengan ya biasa-biasa saja. Ya. Ini mulia. Ya. Jadi kita supaya kelihatan kemerdekaan kita bukan kemerdekaan negara ya. Kemerdekaan kita hidup, kebebasan kita hidup harus mulia. Kalau tidak mulia, ya kita tidak melakukan dengan dalil kebebasan. Bebas toh, sak karepe toh. Nah, tapi harus mulia, sak karepe ning mulia. Sehingga Rasulullah ketika kita bersama orang lain itu ada etika pergaulan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Ini kan mulia. Kemuliaan kita berkata-kata yang halus, yang baik, sopan santun, dan lain sebagainya itu mulia. Menjadi kita mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang mukmin itu yang bagus akhlaknya, mulia ya. Kemudian yang kedua al-khuriyah itu artinya al-hasan, baik, bagus. Ya. Jadi baik dan bagus, indah itu kebebasan, ya, indah. Kita ke masjid ya berpakaian yang bagus. Rasulullah tidak keluar rumah kecuali sudah najis dan wangi. Rasulullah itu keluar rumah mesti najis dan apa? Ini kan bagus, kelihatannya bagus. Tidak keluar rumah rambutnya sih. Rasulullah kan rambutnya gondrong gitu. Nah itu disisir rapi, jenggotnya juga disisir rapi, selalu berpakaian rapi. Jadi keluar rumah itu rapi, sehingga sampai-sampai sahabat itu tahu, wah ini Rasulullah baru saja lewat di sini karena wanginya masih. Tapi kakung lho Bu nggih. Nak putri wangine aja. Nah, soalnya wanginya ibu-ibu itu bagi kakung sering menggoda. Al-Khuriyah Al-Hasan. Kemudian al-khuriyah itu artinya juga al-karom.
Al-karom itu artinya dermawan. Nyah-nyoh. Nyah-nyoh, dermawan. Jadi lomo, boten udil. Ya, ini ya, dermawan. Apa yang diminta oleh tetangga, oleh saudara, kalau kita memang ada, ya diberikan. Kalau memang ada. Sering ada orang rasa nyileh nang kono kalau di sini angel. Macam-macam. Nah, ini namanya tidak dermawan, wong disiliwe kok. Ya, jadi ini ya yang huriyah kita, kebebasan kita, jangan tidak dermawan. Kemudian al-huriyah arti yang keempat adalah al-kholus, artinya suci. Suci hatinya. Al-kholus. Ya, ini suci. Hatinya itu suci. Tidak al-fulus gitu. Jadi ada belakang al-fulus. Moto duiten. Jadi al-kholus, suci. Semuanya suci. Termasuk juga apa yang ada dalam diri kita secara lahiriah juga suci, dan apa yang ada di batiniah kita juga apa? Suci. Itu kebebasan. Bukan berperilaku yang kotor atau membuat kegaduhan. Ia tidak suci, kegaduhan, mari gaduh. Ya, ini kita harus bisa al-huriyah. Ya. Tawazun al-huriyah. Yang ketiga adalah al-ukhuwah. Nah, ini. Ya, keseimbangan, mulia, hasan, dermawan dan suci, ukhuwah, bersaudara. Bersaudara. Kalau bahasa Jawa pas banget namanya, nyadulur. Nyadulur. Merasa bersaudara. Ini. Duduk dengan seorang yang belum kita kenal, dan itu duduk ya kita salaman lalu bertanya dalemipun pundi. Ini nyedulur. Jadi ukhuwah. Maka Gus Dur dulu ada ukhuwah 3 ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, lalu satu Watoniyah. Ukhuwah Islamiyah jelas, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Harus nyedulur kalau dengan orang muslim. Ya. Ini perintah Allah, nyedulur dengan orang muslim. Yang kedua, ukhuwah karena kemanusiaan. Nah, ini kita pas seduluran saklawase. Ya. Sekarang ada istilah pas seduluran saklawase. Bersama dengan teman-teman yang macam-macam, ya kita nyedulur. Ya, meskipun teman kita ono sing sok mangkel ke, ya kita tetap harus nyedulur. Ini risiko kita
bersama-sama adalah kita harus itu. Kemudian ukhuwah watoniyah, ya. Ukhuwah dalam keadaan kita kebersamaan. Maka dalam ukhuwah ini kita harus merasa bahwa tanggung jawab kita kebersamaan ini kepada Allah. Tanggung jawab kita kepada Allah. Apa tanggung jawab kita dalam ukhuwah kepada Allah? Sudah kita hafal ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dalam lingkungan manusia. Ini kan ukhuwah ini. Kita itu terbaik. Tapi tanggung jawab kepada Allah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Seduluran ning tetep amar ma'ruf nahi munkar. Wah, mesake nek aku engko tak lokke mesti aku kalau dheweke kurang apik. Jangan begitu, kalau itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Teman sejati adalah teman yang berani amar ma'ruf. Jadi kalau kita dilok ke teman kita, ya harus kita jenengan iki kurang ngene. Jangan mangkel. Berarti dia iki ora seneng ro aku, tidak. Kalau kita diluruskan, kita harus terima kasih. Kalau memang kita merasa itu benar, mujadalah, berdiskusi. Kleru ku nggak apa cukup. Tidak apa-apa kalau dengan teman. Ya, ini ukhuwah kita tetap bertanggung jawab kepada Allah. Ya, maka persaudaraan watoniyah, persaudaraan kenegerian ini, ya, bersama-sama ber-NKRI harga mati, NKRI harga mati, tetap harus ada amar ma'ruf. Orang milmunat manuk. Kalau ada sesuatu ya dilokke ya dilokke. Oke ini. Masih lagi. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, dalam ukhuwah itu harus membina masyarakat yang intelektual. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ya, jadi masyarakat yang intelektual. Artinya persaudaraan-persaudaraan kita ya persaudaraan yang pakai akal, orang menganggo emosi. Yang ketiga, masyarakat yang cinta damai, ukhuwah yang menuju cinta damai. Dan yang terakhir, ukhuwah dalam masyarakat yang berkeadilan. Mungkin besok Sabtu ya, kita bahas yang masyarakat intelektual, masyarakat cinta damai, masyarakat berkeadilan, dan masyarakat robbaniyah. Nah, robbani, bukan robbaniyah. Kalau robbaniyah itu kependetiaan. Masyarakat yang robbani. Saya kira ini saja, sudah jam 6:30. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang, dan semoga
apa yang kami sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.